Shalom, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dan saudara-saudari, para pendengar Suara Kebenaran, dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit, doa dan harapan kami kiranya cepat sembuh. Bagian firman Tuhan yang dipersiapkan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mempersiapkan diri untuk menyambut sabda-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya di dalam keterbatasan kami dapat memahami firman-Mu dan senantiasa terpelihara dalam kehidupan kami selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar, saya bacakan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang menyatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyatakan Elia, dan ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia bila kebenaran firman Tuhan tetap senantiasa terpelihara dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada saya dan Ibu 3 orang anak, Abang Rehan, Kakak Radit, dan Nona Rey Shalom. Nona Resya sering menyebut saya Bapak tukang marah-marah. Perkataan ini ada benarnya, karena memang saya termasuk orang yang cukup protek kepada anak-anak. Ketika melakukan kesalahan, saya pasti langsung marah, tanpa memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan sesuatu. Sebagai orang tua, saya sedih, karena di mata anak saya, bapak yang tukang marah-marah. Ini suatu tantangan, sekaligus pergumulan, bagaimana supaya gambaran anak tentang saya bisa berubah tanpa harus dipaksa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sering disapa oleh murid-murid sebagai guru. Yesus memang ada di antara mereka sebagai guru. Matius melukiskan Yesus di dalam kitabnya sebagai seorang pengajar seperti Musa, bahkan lebih daripada Musa. Matius 7 ayat 29. Semua orang yang mendengar Tuhan Yesus takjub akan pengajarannya. Sebagai guru agung, pola pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya tidak beda dengan yang dilakukan oleh guru-guru lainnya. Ia tidak hanya memilih murid-murid tetapi juga menentukan jangka waktu belajar. Sebagaimana proses belajar yang kita kenal pada umumnya, Yesus juga menerapkan hal yang sama. Ada waktu untuk belajar, tapi ada juga waktu untuk mengulangi pelajaran yang sudah diperoleh. Karena itu, menurut saya, yang terjadi dalam pembacaan tadi adalah suatu ujian permulaan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menariknya, ujian Yesus ini justru dilakukan tidak di tempat sepi atau tempat yang tenang. Ingat, waktu itu Kaisarea Filipi adalah sebuah kota pelabuhan. Bahkan menurut catatan yang saya baca, di tempat ini ada banyak sekali pekerja seks komersial yang siap memamerkan tubuh mereka. Ketika para anak buah kapal ada turun dari kapal, mereka sebagai penghibur. Ada orang yang juga berkelahi karena ada hubungannya dengan soal retribusi. Pegawai bea cukai mengambil kesempatan memungut lebih, mendapatkan uang saku yang lebih ketika terjadi bongkar muatan di pelabuhan. Kaisarea Filipi merupakan kota yang penuh hiruk-pikuk dan kejahatan. Yesus datang ke kota ini dengan 12 orang murid untuk menjalani ujian permulaan. Di sini terkesan Yesus semacam mengabaikan realitas ini. Apa Yesus tidak tahu bahwa ujian harus dilakukan dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan yang tenang? Kenapa Tuhan Yesus tidak membawa para murid ke sinagoge atau tempat yang lebih baik? Tuhan Yesus rupanya berpendapat bahwa ujian iman yang sesungguhnya tidak terjadi di gedung kebaktian, bahkan di ruang di mana kita sering berdoa. Kita datang ke tempat ibadah bukan untuk diuji. Kita ada di sana untuk dikuatkan dan diperlengkapi. Amin. Justru ujian yang sesungguhnya terhadap kualitas iman dan ketahanan percaya kepada Tuhan Yesus baru akan menjadi nyata kalau kita berada di luar dari gedung kebaktian. Ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, saat kita ada dalam rumah tangga, saat kita ada di tempat di mana kita bekerja, di kantor, tempat proyek, di pasar, di sekolah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran yang dikasihi Tuhan. Cara Yesus mengajukan pertanyaan juga menarik. Yesus mulai dengan pertanyaan yang umum. Menurut orang, siapakah aku ini? Ya, saya membaca para murid berebut. Mereka mulai berebut untuk memberikan jawaban. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Tetapi selanjutnya Yesus mengajukan pertanyaan lanjutan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan ini membuat para murid diam. Hanya nampak di situ bahwa Petrus memberi jawaban. Tapi saya mencoba berimajinasi bahwa jawaban yang diberikan Petrus ini sudah melalui sebuah pertimbangan. Bahkan kalau kita menghubungkan dengan karakter Petrus yang sering buat dulu baru pikir, maka itu yang terjadi.
Mengapa ada perubahan sikap dari murid-murid dalam memberikan jawaban? Apa sebenarnya sedang terjadi? Mengulang kata orang. Siapakah di antara kita yang tidak dapat melakukannya? Ini pekerjaan mudah dan tanpa risiko. Toh kalau jawaban itu menimbulkan persoalan, kita kan tinggal bilang, saya meneruskan apa kata orang, bukan kata saya kan? Ya, ini mudah. Kan hanya mengulang. Itu sebabnya dalam kehidupan ini banyak sekali orang suka memberikan jawaban klise. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran yang dikasihi Tuhan. Cerita lainnya jika jawaban harus diberikan menurut pendapat dan hasil evaluasi dari dalam hati. Jawaban seperti ini berat dan penuh risiko. Tidak banyak orang berani menanggung akibat dari jawaban yang keluar dari hati nurani, yang diucapkan dengan jujur, tanpa upaya menyembunyikan fakta dan memutarbalikkan data yang ada. Tapi justru disinilah Yesus meminta. Yesus meminta para pengikutnya. Ia tidak hanya meminta mereka mengulang apa kata orang. Bukankah iman bukan satu rumusan baku dan sudah jadi? Iman adalah sesuatu yang harus berproses. Harus terus-menerus kita rumuskan secara baru, berhadapan dengan tantangan, pencobaan yang terjadi di sekitar kita. Yang Tuhan Yesus kehendaki kita, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian, selalu siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita kepada Allah dalam pergumulan dan konteks yang nyata. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran yang dikasihi Tuhan. Søren Abie Kierkegaard, filsuf sekaligus teolog abad 19 yang berasal dari Denmark, pernah berkata, kita belum gereja, belum percaya. Kita sedang menjadi gereja dan sedang belajar untuk percaya. Gereja lahir sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Benar. Dia ada sampai hari ini. Tetapi gereja belum berhenti. Dia terus berada dalam proses menjadi gereja. Tugas-tugas gereja belumlah selesai. Dan jelas tidak akan habis sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Usia sebuah jemaat bisa mencapai ratusan tahun. Meskipun begitu, dia tidak boleh menganggap diri sudah mapan. Dia harus terus-menerus memberi jawaban yang nyata pada persoalan jemaat. Sebaliknya, jemaat yang bisa saja baru tumbuh 5-10 tahun, dia tidak boleh menganggap dirinya masih terlalu muda. Dan karena itu cukup baginya untuk memberikan jawaban kepada Allah dengan sekedar mengulang jawaban-jawaban yang sudah ada sebelumnya. Dalam kemudaannya, gereja juga diminta Tuhan Yesus untuk memberikan jawaban atas persoalan yang ada, atas pertanyaan, menurut kamu, siapakah aku ini? Para pendengar suara kebenaran yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap jawaban yang diberikan selalu berimplikasi tanggung jawab. Katakanlah, kalau kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, pribadi yang telah mati di atas kayu salib untuk penyelamatan dunia, maka untuk apa kita mencari yang lain? Yang harus kita lakukan adalah memastikan lewat tutur kata, lewat tindakan, perbuatan, bahkan pikiran kita, orang makin mengenal siapa itu Tuhan Yesus.
termasuk di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus bisa memastikan bahwa orang lain juga akan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, ada ungkapan syukur yang hendak kami sampaikan kepadamu mengawali seluruh rutinitas kami di hari yang baru ini, Tuhan. Terima kasih atas waktu anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, kami tetap dituntun Tuhan, supaya dalam waktu anugerah yang Engkau berikan ini, kami tidak mengecewakan Engkau, ya Tuhan. Seluruh aktivitas daripada semua kami, para pendengar suara kebenaran dimanapun berada, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi umat-Mu, para pendengar Tuhan, yang saat ini berada di dalam keadaan sakit, doa dan harapan kami, Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka dari kondisi sakit penyakit yang dialami Tuhan. Bagi yang lemah, Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka, Tuhan. Kami juga menyerahkan umat-Mu yang saat ini masih berjuang sehubungan dengan virus corona, Tuhan, COVID-19. Para pasien dan keluarganya, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para medis dan keluarga dari para medis, Tuhan juga menolong, menyertai, memberkati. Segala upaya yang dilakukan Tuhan untuk mengatasi persoalan ini, Tuhan kiranya memberkati. Memberkatilah para pemerintah kami, Tuhan. Memberkati akan bangsa dan negara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Seluruh aktivitas pelayanan di lingkup jemaat maupun di lingkup klasis Kota Kupang Timur serta di lingkup sinodal, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih, Tuhan. Secara khusus kami tetap mendoakan tim multimedia klasis Kota Kupang Timur, Tuhan. Dalam segala upaya hamba-hamba-Mu untuk menghadirkan pelayanan lewat media ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa ketika Tuhan berkenan, di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan, selalu ada cara untuk kami menjangkau umat-Mu lewat pelayanan seperti ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar suara kebenaran dimanapun berada, selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita sendirian menjalani rutinitas dalam dunia ciptaannya ini. Salam sehat, Shalom.